Jadi sebenarnya itu udah kepikiran ikut LOA itu sejak lama, jauh sebelum ikut Hypno Communication Skill kan Coach, gitu ceritanya. Cuman waktu itu budgetingnya belum ada gitu. Nah, beberapa bulan ini ngerasa bahwa pikirannya tuh lagi ruwet banget gitu ya, ngobrol sama leader dan akhirnya memang disarankan untuk mengikuti LOA ini. Ya udah berdoa, nekat tuh, tiba-tiba si Coach Robi nyetatus kan gitu kan di WA gitu tentang LOA. Udah saya langsung ngechat, oke Coach, doain deh ini jadi salah satu ini kudu jalan. Akhirnya ngobrol sama leader, udah ya saya ikutan aja deh LOA-nya. Ya udah aja dikasih support, ya udah saya ikut Coach. Gitu ceritanya. Satu sisi saya percaya banget bahwa saya lagi butuh LOA gitu. Itu di satu sisi, dan di satu sisi lain yang paling penting saya percaya kalau saya bisa menerapkan, karena sebelumnya saya udah denger kan coach ya, jadi dari leader saya juga dari beberapa teman yang udah ikut LOA gitu. Hasilnya mereka apa sih setelah mereka ikut LOA gitu. Nah, dalam keadaan saya sekarang, saya percaya gitu loh, kalau saya mau melakukan hal-hal baik seperti yang diajarkan di LOA itu sendiri, maka saya yakin tuh bahwa saya juga bisa mencapai apa yang bisa saya harapkan. Gitu sih coach. Kan di awal tuh selalu waktu masih kelas kan coach Robi bilang ya, kalau yang paling dasar tuh deh pasti kita itu dapat kiriman makanan gitu kan coach. Nah, tapi sebelum saya ikut kelas itu pun sebenarnya saya tuh udah dapat kiriman itu dulu. Jadi berasanya kayak, oh berarti kemarin tuh LOA ya. Saya tuh begitu coach. Nah, akhirnya besok harinya kan kita mulai tuh melakukan kayak pernyataan keinginan kayak gitu. Sejak hari itu tuh saya ngerasa bahwa state saya itu vibrasinya itu lebih ke positif. Ada saat-saat di mana itu memang kayak ngedown, maksudnya kayak apa ya, balik lagi kayak gitu. Cuman hal-hal yang saya baca dari buku LOA, kemudian hal-hal yang terus saya terapkan dari LOA itu mendorong vibrasinya itu terus ke arah positif. Jadi berasanya itu kayak nggak sekedar ngobrol, nggak sekedar ngomong bahwa oh iya lu berpikir positif aja, nggak sekedar kayak gitu, tapi bener-bener itu kayak punya ilmunya, remindernya itu terus jalan dan bisa dilakuin. Apalagi tiap pagi kan udah baca pernyataan keinginan belum, nah kayak gitu-gitu tuh kayak kayak dorongan gitu ya. Terus mulai mempraktekkan ucapan syukur, dulu udah pernah ngerjain gitu kan, tapi dari sini tuh semakin ngerti gitu, oh fungsinya gue nulis ucapan syukur apa sih gitu, dampaknya itu berasa banget, dan beberapa hari ini tuh puji Tuhan itu hal-hal yang luar biasa itu terjadi gitu. Itu sih coach. Sesuai dengan pernyataan keinginan ya uang coach. Jadi boleh kasih contoh ya coach ya. Iya. Jadi saya itu ada jual etalase tuh di toko gitu kan. Saya udah posting bahwa etalase di toko ini tuh nantinya um, bakal diposin untuk bayar salah satu hutang begitulah ya coach ya. Nah begitu. Nah terus abis itu ini udah berarti sejak toko saya tutup tuh berarti udah hampir 2 tahun gitu. Dan setiap kali orang datang tuh nawarnya itu menurut saya tuh selalu nggak pernah harga yang wajar, selalu tuh di bawah harga pasar semua gitu kan. Padahal barangnya bagus lah, kayak gitulah coach pokoknya. Nah terus kira-kira berarti hampir seminggu yang lalu ada temen tuh kontak gitu, nih saudara gue mau lihat nih, oh ya udah namanya juga lihat, ya udahlah lihat aja, nggak punya pikiran apa-apa ya, cuman pokoknya oh ya udah saya bukain saya liatin gitu kan. Hanya dalam hitungan beberapa hari tiba-tiba dia bilang oke deh gue beli segini ya gitu. Masih, maksudnya memang masih dengan penawaran gitu ya, tapi sejauh ini itu adalah penawaran terbaik, dan saya tuh nggak kepikiran banget bahwa angka itu yang dia ucapin, karena selama 2 tahun ini tuh nawarnya itu yang nggak pernah wajar gitu loh. Tapi akhirnya rundingan sama papa juga, ya udah deh oke, ya itu satu. Lalu yang kedua itu adalah sempet kayak antara percaya nggak percaya gitu ya, niatnya cuma tulus bantuin salah satu orang tua dari teman baik gitu kan, karena agentnya nggak bisa bantuin untuk urusin klaim, saya bantuin, nggak punya niat apa-apa, benar-benar cuma bantu untuk supaya dia nggak kesulitan. Nah
dia punya salah satu manfaat untuk klaim CCB gitu ya kalau di bahasanya kita itu. Nah, kita bantuin itu. Prosesnya cukup panjang gitu ya, ada sekitar kurang lebih 1 bulan begitu kan ya. Nah, ya udah dan cerita punya cerita, puji Tuhan klaimnya itu cair. Tiba-tiba kita itu di WA, saya tuh di WA sama si tante. Si tante bilang, boleh nggak bagi nomor rekening kamu? Wah, buat apa nih tante? Saya bilang kayak gitu. Terus nggak apa-apa, si Om pengen bagi berkat aja gitu. Nah itu antara kaget iya apa enggak gitu ya, itu masih sempet loh ya. Bener ya, saya sempet nanya kan ya, ini terima apa enggak ya gitu. Wah ternyata di-remind lagi bahwa di pernyataan keinginan saya itu mau dapat uang tuh dengan cara yang gampang. Jadi apa yang saya nggak pernah pikirin ya hal-hal itu tuh saya alamin gitu coach, dan bener ketika saya menarik uang ya uang itu datang. Dan hari ini yang paling grace itu adalah um, ada klien dekor yang datang udah nggak pakai nawar, cuman dia bilang gini, berapa segini, ya saya buka harga begini, kalau segini oke, saya bilang oke deh kalau segini, ya udah oke itu aja, gitu sih coach. Jadi banyak banget hal-hal yang saya dapetin, tapi 3 hal itu yang paling berkesan dalam beberapa hari ini gitu sih. Ini paling baru mau masuk minggu ketiga ya kayaknya. Dan jadi ini gini, kalau ketika saya cuman ngebaca pernyataan keinginan tapi saya nggak berusaha itu kan juga nol ya coach gitu. Tapi saya tetap melakukan bagian saya gitu. Dan itu memang nasabah-nasabah yang udah aduh entah beranta, udah diprospekin dari dulu nggak pernah ada impact positifnya, itu tiba-tiba mereka sendiri loh yang kontak kita untuk buatin ilustrasi. Wah, itu pokoknya banyak banget deh setiap hari terjadi gitu, dan saya bersyukur banget sih coach begitu. Yang paling saya dapetin, yang paling saya ingat itu tentang hal sedekah. Karena itu paling nancep banget gitu. Dulu saya tuh kalau mau bersedekah itu kan, waktu itu saya dalam posisi kan habis bangkrut gitu ya coach. Jadi untuk melakukan itu tuh kayaknya kan apa ya, aduh gue sendiri untuk kebutuhan ini masih empet-empet gitu, masih minus kayak gitu ya. Tapi ternyata di situ itu um, saya diajarin, sempat dibahas tentang sedekah terutama, itu yang paling saya ingat sih. Dan itu saya coba lakukan, itu kira-kira pokoknya 2 atau 3 hari setelah saya ikut kelas, saya ingat tuh saya pergi gitu ya, saya udah langsung posin kan itu si sedekah, saya mulai kerjain gitu kan. Nah itu tiba-tiba tuh saya kayak ngerasa dalam keadaan saya sekarang yang menuju proses perbaikan dan pemulihan itu sedekah itu udah benar-benar nggak mikir. Jadi dari pos itu waktu ada orang saya tergerak untuk kasih, ya udah saya tinggal ambil dari amplopnya saya bagi. Itu yang nggak saya pikirin bahwa oh ternyata saya bisa ya ngerjain hal-hal seperti itu bahkan di dalam kondisi saya yang masih seperti ini. Itu satu gitu. Yang kedua itu adalah um, ya soal nasabah-nasabah itu tadi, saya dulu pikirnya gini, apa iya sih bener ya hal-hal kayak gitu tuh bisa kejadian gitu. Malah yang saya pikirin hari-hari ini itu setelah Coach Robin nanya kayak gitu tuh saya jadi kepikirannya begini, um, mungkin kegagalan saya dulu itu gitu kan adalah karena saya ini banyak menarik hal-hal yang saya nggak inginkan, tapi secara nggak sadar itu terus ada di remind gitu di pikiran saya. Dan akhirnya itu kan buat saya itu pembelajaran yang penting. Jadi LOA itu banyak banget ngingetin saya tentang apa sih yang saya alamin di dulu yang bisa saya jadiin pelajaran penting untuk sekarang dan ke depan saya pasti bisa jadi sesuatu yang lebih baik. Itu sih coach, itu keren banget menurut saya.